Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar akuntansi. Di sini kita akan belajar menyusun laporan keuangan berdasarkan SMK hitam. Nah, di sini saya sudah menyediakan jurnal persamaan akuntansi. Saya di sini menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode yaitu dengan menggunakan rumus Excel. Tapi yang pertama ini saya buat dengan menggunakan metode langsung. Di sini saya sudah membuat tabel jurnal persamaan akuntansi. Untuk mengisi jurnal persamaan dasar akuntansi ini, kita harus tahu instruksinya. Yang pertama yaitu saldo awal. Saldo awal di sini yaitu 50 juta. Maka kita masukkan ke dalam kas yaitu 50 juta rupiah. Saldo awal ini dimasukkan juga ke dalam saldo modal usaha. Kemudian kita taruh keterangan modal usaha, modal awal. Kemudian yang kedua, di situ keterangannya, instruksinya, pembelian aset perusahaan, membeli komputer baru untuk kantor dengan harga 10 juta rupiah. Pembayarannya dilakukan secara tunai. Jadi kita perusahaan membeli aset, yaitu membeli komputer 10 juta. Jadi kas di sini berkurang jadi 10 juta. Kemudian karena di situ ada pembelian aset, membeli komputer, berarti peralatannya bertambah. Kemudian kita kurangi. Dikurang dengan jadi 40. Nah, di atasnya ini kita turunkan saja. Terus modal usaha 60. Selanjutnya itu instruksi berikutnya, itu jasa konsultasi kepada klien dan menerima pembayaran selanjutnya penjualan jasa. Perusahaan menjual jasa konsultasi kepada klien dan menerima pembayaran sebesar 15 juta. Jadi di sini penjualan jasa yaitu 15 juta. Jadi kas kita bertambah. Kemudian otomatis modal kita juga bertambah 15 juta rupiah. Di sini kita tulis pendapatan jasa. Selanjutnya kita jumlahkan lagi. Di sini kas kita jumlahkan 40 ditambah dengan 15. Jadi saldonya menjadi 15 juta kasnya. Kemudian peralatan tetap 10.000.
Selanjutnya modal usaha kita jumlahkan 15 ditambah 50 juta 65. Selanjutnya pembayaran gaji. Di sini kita pahami ada pembayaran gaji. Berarti kita membayar gaji berarti kas berkurang 8 juta. Kemudian modal juga berkurang. Jadi di sini kita taruh keterangan gaji, beban gaji. Selanjutnya kita jumlahkan lagi 8 juta dengan 40 juta. Peralatan masih tetap 10 juta. Kemudian modal usahanya kita kurangi lagi dengan beban gaji. Itu 50 juta. Kemudian di utang dan modal ini dengan kas ini dengan harta harus balance, harus sama jumlahnya. Setiap kita menjumlahkan ke bawah ini dengan harta harus sama, harus balance. Selanjutnya perusahaan membeli perlengkapan kantor seperti kertas, ballpoint dan lainnya dengan harga 1 juta. Berarti kas berkurang lagi 1 juta rupiah. Di sini keterangan perlengkapan bertambah 1 juta rupiah. Nah, di modal usaha harus menambahkan, di situ ya tidak usah kita tambahkan. Selanjutnya kita jumlahkan lagi. Di kas 47 ditambah dengan pembelian, artinya pengurangan uang karena membeli perlengkapan kantor. Jadi 46 juta perlengkapan kita berikan saja. Kemudian peralatan 10 juta dan modal usaha tetap 50 juta. Selanjutnya penerimaan piutang. Penerimaan piutang, perusahaan menerima pembayaran utang dari klien sebesar 5 juta. Perusahaan menerima pembayaran piutang dari klien sebesar 5 juta rupiah. Jadi kas kita dibayar dengan 5 juta rupiah. Berarti masuk ke kas 5 juta rupiah. Kemudian dalam piutangnya 5 juta rupiah. Jadi di modal usaha apa kita masukkan atau tidak, di situ tidak usah kita masukkan di modal usaha. Selanjutnya kita jumlahkan 46 ditambah dengan 5 juta
sama dengan 51 juta. Selanjutnya piutang kita turunkan saja juta, kemudian perlengkapan 1 juta, masih tetap 1 juta, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Begitu juga peralatan, kemudian modal usaha masih tetap 57 juta rupiah. Kemudian instruksi berikutnya di sini pembayaran hutang. Kalau pembayaran hutang berarti perusahaan mengurangi kasnya karena membayar hutang. Jadi di sini kurang 3 juta rupiah. Dan modal hutang dan modal. Di sini kita letakkan di kolom hutang yaitu 3 juta rupiah. Keterangannya tidak usah kita beri keterangan di situ. Nah, sekarang kita jumlahkan lagi. 51 ditambah dengan pengurangan kas karena membayar utang. Jadi jumlahnya 48 juta. Sekarang piutangnya berapa? Kita turunkan saja karena tidak ada penambahan. Kita turunkan saja. Selanjutnya dan juga peralatan sama. Kemudian utangnya juga. Kenapa diberi dengan minus? Karena di sini sudah dibayar utangnya. Kemudian modal masih tetap 57 juta. 57 juta rupiah. Selanjutnya yang terakhir, instruksi yang terakhirnya yaitu penyusutan aset. Ini penyusutan aset kita taruh di kolom penyusutan aset. Penyusutan aset 500.000. Kenapa di situ minus 500? Karena asetnya menyusut, maksudnya berkurang. Jadi otomatis di modalnya juga harus ada penyusutan 500.000. Di sini kita beri keterangan di sini kita beri keterangan beban penyusutan. Nah, sekarang jumlah akhirnya. Jadi di jumlah akhir ini harus balance juga antara modal dan hutang dengan harta. Kita jumlahkan di sini. Kasnya 48 juta maksudnya, kemudian hutangnya 5 juta, terus peralatannya 1 juta, perlengkapan 10 juta, kemudian ini penyusutan 500.
rupiah. Kemudian di kolom modal dan utang, utang di sini kan sudah dibayar 3 juta, jadi 3 juta rupiah. Kemudian modalnya di sini jadi ini 56 juta rupiah. Jadi berkurang 500.000 rupiah. Nah, ini ya di kolom ini apa namanya, di kolom modal dan utang ini jumlahnya harus sama dengan jumlah harta ini. Jadi kita jumlahkan semua. Itu lebih cepat. Oke, sum. Jumlah harta itu 53.500.000 rupiah. Kemudian modal dan utang. Modal tambah utang ini yang 53.500.000. Nah, kita lihat ini dua jumlahnya sama, yaitu balance. Jadi modal akhirnya di sini yaitu 56.500.000 rupiah. Kemudian kas akhirnya itu 48 juta rupiah. Dan selanjutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan. Di sini kita mengetahui bahwa yang menjadi laporan posisi keuangan itu untuk menyusun yang namanya laporan posisi keuangan, kita harus mengetahui yang mana aktiva yang berarti aset, yang mana pasif yaitu liabilitas dan ekuitas, yang mana kita harus membedakan yang mana aset, yang mana liabilitas, kemudian yang mana ekuitas. Selanjutnya aset pun terbagi juga, ada yang namanya aset lancar dan ada yang namanya aset tetap. Kita tulis dulu aset lancar. Di sini aset lancar yaitu kas, kemudian perlengkapan, selanjutnya penerimaan utang.
Kemudian yang tergolong aset tetap yaitu peralatan. Kemudian akumulasi penyusutan. Di sini kita lihat asetnya aset terakhirnya itu 48 juta. Kemudian perlengkapan, di sini perlengkapan 1 juta. Selanjutnya piutang. Piutang di sini minus 5 juta rupiah. Selanjutnya peralatan. Kita lihat di sini peralatan. Peralatan ini 10 juta. Totalnya 10 juta. Kemudian akumulasi aset Rp500.000. Selanjutnya yaitu kita melihat pasifannya, yaitu liabilitas dan ekuitas. Yaitu hutang dibayar sini kan hutang dibayar 3 juta. Nah, di sini kita kenapa ada minus 3 juta, karena di sini sudah dibayar 3 juta rupiah, hutangnya tidak masuk di harta karena sudah dibayar. Selanjutnya yang termasuk ekuitas atau modal akhir, yaitu ini yang menjadi modal akhir 56.500.000 rupiah. Kita jadikan selanjutnya kita jumlahkan. Kita pindahkan dulu. Kemudian
Enggak, setelah bicara itu 44 juta. Kemudian aset tetapnya ini kita jumlahkan juga. Jadi totalnya, total aset yaitu 44 juta ditambah dengan 9 juta sama dengan 53 juta rupiah. Nah, ini harus sama dengan di sini. Jumlah aset ini harus sama dengan jumlah modal dan utang di sini. Harus balance. Selanjutnya kita akan buat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Kita buat laporan perubahan modal. Kita ketahui modal awal yaitu berapa? Modal awalnya di sini itu 50 juta rupiah. Juta rupiah. Kemudian labanya. Laba yaitu labanya lupa. Sorry. Kita buat laba ruginya dulu. Jadi kita buat laporan laba rugi dulu. Di sini kita buat pendapatan jasa. Pendapatan jasanya itu berapa? Di sini ada pendapatan jasa 15 juta rupiah. 15 rupiah. Kemudian di sini berapa pendapatan jasanya? Oh iya, cuma saja 15 juta rupiah. 15 juta. Kemudian bebannya bebannya kita lihat beban usaha itu di sini kita lihat bebannya oh ini beban gaji dan beban penyusutan. Beban gaji, beban penyusutan.
gajinya berapa tadi? 8 juta, 8 juta rupiah. Kemudian penyusutannya 500.000. Jumlah kita menggunakan saja 15 juta. Kemudian kita jumlahkan bebannya. Untuk mengetahui dalam perusahaan tersebut apakah laba atau rugi, maka kita nah, dalam perusahaan tersebut apabila kita harus mengetahui laba dan ruginya, maka kita harus mengurangi pendapatannya ini dikurangi dengan beban usaha. Dengan beban usaha. Nah, di sini labanya yaitu 6.500.000. Kita masukkan ke akuntan dulu. Kita rapikan dulu. Jadi di sini total labanya yaitu laba yaitu 6.500.000. Selanjutnya kita buat laporan posisi keuangan. Kita buat lagi laporan posisi keuangan. Kita ketahui selanjutnya pelaporan perubahan modal. Dalam laporan perubahan modal ini yang menjadi modal akhir yaitu modal awal dikurangi dengan laba. Jadi itulah modal akhir. Modal akhirnya itu harus sama dengan yang di tabel di sini. Di tabel jurnal persamaan akuntansi dasar tadi. Modal awal kemudian laba maka jumlahnya yaitu modal akhir. Yang diketahui tadi bahwa modal awalnya itu 50 juta rupiah. Kemudian labanya ini jadi modal awal ditambah dengan laba jadi 56.500.000. Jadi modal akhirnya yaitu 56.500.000. Kita rapikan.
Selanjutnya kita buat arus kasnya. Nah, dalam arus kas ini terbagi menjadi tiga, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, kemudian aktivitas pendanaan. Kita tulis dulu satu, aktivitas operasi. Yang termasuk aktivitas operasi yaitu penjualan jasa, kemudian pembayaran gaji, selanjutnya penerimaan piutang, kemudian pembayaran hutang. Kemudian selanjutnya yaitu aktivitas investasi. Yang kedua, investasi. Nah, yang termasuk aktivitas investasi ini yaitu pembelian aset. Kemudian pembelian perlengkapan kantor. Kemudian yang ketiga yaitu investasi pendanaan. Aktivitas pendanaan. Sekarang kita cari jumlahnya. Penjualan jasa tadi kita ketahui penjualan jasa yaitu 15 juta rupiah. Berarti kita tulis di sini 15 juta rupiah. Kemudian pembayaran gaji. Tadi pembayaran gaji 8 juta rupiah. Kenapa kita tulis minus? Di situ karena kas kita berkurang. Kita membayar. Kita rapikan. Selanjutnya penerimaan piutang. Tadi penerimaan piutangnya berapa? Penerimaan piutang itu 5 juta rupiah. Kemudian pembayaran hutang. Pembayaran hutang ini 3 juta rupiah. Jadi hutang itu 3 juta rupiah. Jadi kan ini penerimaan piutangnya 5 juta. Kemudian pembayaran hutang 3 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan. Untuk cepatnya kita pakai rumus sum.
Selanjutnya aktivitas investasi, yaitu pemulihan aset. Tadi pemulihan asetnya berapa? Tadi asetnya 10 juta. 10 juta. Kemudian perlengkapan kantor, yaitu 1 juta. Oh, tambah dengan kemudian aset sampai 11 minus 11 juta. Kemudian yaitu tadi kita ketahui dana awalnya itu 50 juta rupiah. Jadi hasilnya itu harus sama dengan hasilnya, harus sama dengan ini. Hasilnya itu harus sama dengan ini. Yaitu tadi harus kasih yang adanya di sini harus sama dengan tabel di sini. Kita tes. Ini kita pindahkan saja. Nah, ini kan sama dengan yang kita dari atas tadi, 48 juta rupiah. Nah, dari laporan keuangan di atas kita mengetahui bahwa perusahaan ini telah mengalami keuntungan. Keuntungannya itu sebesar 6.500.000 rupiah. Diketahui dari laba ruginya. Kemudian perubahan modalnya dari modal awalnya 50 juta menjadi 56 juta rupiah. Jadi modalnya yang tadinya 50 juta menjadi dengan 56 juta 500 rupiah, 500 ribu rupiah. Nah, itulah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan metode langsung. Untuk metode yang menggunakan rumus Excelnya kita simak di video selanjutnya.